Akrim bisalah ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhul muhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Li jami'al kurama wal uzama wal quraba'ir Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang kita hormati para habaib, bil khusus guru kita yang mulia Al Habib Ali Ridha bin Abdul Qadir Al-Kaf. Asallahu ayyutabillah umurhu fi sihah wal afiyah. Amin. Yang kita hormati pula guru kita Sayyid Al Habib Haidar bin Segab As-Segab. Asallahu ayyutabillah umurhu fi sihah wal afiyah. Li jami'il habaib al mukarramin, para habaib yang mulia, yang al fakir tidak sempat sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan duduknya kita bersama berkumpul dengan beliau-beliau insyaallah menjadi sababiah kita berjumpa dengan datuk beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para hujaj, pimpinan pondok pesantren, para kesepuhan, jamaah muslimin wal muslimat, santriawan dan santriawati al-ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia Allah taala, keberkahan, taufik dan hidayah di zaman yang sudah cukup rusak ini, di zaman yang sudah penuh dengan fitnah ini. Kita masih Allah bimbing berkumpul dalam satu majalis, dalam satu kumpulan yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, berkumpul kita di sini dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang sudah kita kasih untuk acara ini, insya Allah menjadi sababiyah Allah balas dengan syafaat ujbanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula salawat dan salam semoga tersambung selalu dari lidah-lidah kita dan hati kita untuk junjungan terkasih Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hadirin, kita semua mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Khususnya di malam hari ini, khususnya di bulan yang sangat mulia ini, kita semua kaum muslimin wajib ambil bagian, ambil satu tempat yang mana bagian dan tempat ini membuat iri seluruh para rasul dan para anbiya. Yang mana tempat dan bagian ini membuat gugur seluruh dosa-dosa kita, yaitu bagian ziyadatul mahabbah ila Mustafa, kecintaan mahabbah, bertambahnya cinta dan mahabbah kepada Sayyidil Mustafa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita belum berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah disuapi oleh Nabi sebagaimana menyuapi ibu dan ayah kita. Kita tidak pernah digendong oleh Nabi. Kita tidak pernah diberikan nafkah mungkin oleh Nabi. Bahkan tidak ada yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi saat ini kita menjerit dan memuji namanya yang mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai perintah yang Allah kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Seorang fakih mengarang kitab, nama kitabnya pendek, Shallu 'alaihi.
menterjemahkan dan mensyarahkan ayat yang tadi kita baca. Beliau musannif mengatakan idza salatullah wa malaikatuh fa ayyu hajatun ila salatuna. Kalau Allah dan beserta malaikatnya sudah lebih dahulu dan bahkan abadan terus menerus menyampaikan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa gunanya solawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad SAW? Apakah masih butuh Nabi Muhammad SAW terhadap solawat kita setelah langgeng solawatnya Allah beserta para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW? Ini musannif yang mulia menjawab nakulu as-salatu alaihi falaisa lihajatihi ilaiha. Salawat kita kepada Nabi Muhammad bukan karena semerta-merta Nabi Muhammad itu butuh dengan salawat kita. Bukan karena semata-mata Nabi Muhammad membutuhkan bacaan salawat dari bacaan mulut-mulut kita. Wa innama huwa liizhari ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu bukti dan perwujudan agung dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama aujaballahu subhanahu wa ta'ala alaina zakaronatsa fala hajjatun lahu. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala kita diperintah sholat, kita diperintah zakat, kita diperintah puasa. Bukan semerta-merta Allah butuh dengan sholat kita, bukan. Bukan semerta-merta Allah Ta'ala butuh dengan zakat dan puasa kita. Fala hajatun lahu, Allah ente butuh karena ibadah kurang. Bahkan di dalam hadis yang lain kita sering dengar. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Walaupun di antara kalian yang paling pertama dan di antara kita yang paling akhir, baik daripada golongan jin dan manusia, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan menambah sedikit pun daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu tanda sebagaimana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, begitu juga kita ibadah kepada Allah. Bukan yang memerintah itu butuh dengan apa yang kita lakukan, begitu juga bukan Nabi Muhammad itu butuh dengan apa yang kita baca. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana faedahnya solawat? Yang kita baca solawat walaupun 1 kali lakum itu ker aranjen kabeh, 100 kali lakum ker aranjen kabeh, 1000 kali lakum eta kabeh bakal diuihkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asron, sallallahu alaihi asron. Siapa orang yang membacakan satu salawat 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan 10 daripada ganjaran, 10 daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan seandainya 1 rahmat saja, jangan 10, 1 dibalas 1, kan rasa-rasanya adil. Betul apa enggak? 1 rahmat itu cukup untuk modal kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina. Saudara hadirin rahimakumullah, ada dalam satu kisah, walamma asyadda marada sallallahu alaihi wasallam ijma'u min ba'dis sahabah fi ghurfatihi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di akhir daripada detik-detik mau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul semakin sakit, semakin parah rasa sakitnya Nabi Muhammad SAW. Berkumpullah seluruh para sahabat di dalam kamarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkumpul di kamarnya Nabi. Setiap pada sholat mereka berseru menuju kamarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjenguk Nabi yang mulia kekasih Allah sedang sakit. Saat itu keadaan Rasul sakitnya asyadda, semakin sakit, semakin parah sampai tidak bisa bangun, dan bahkan selama sahabat datang beliau menutup matanya. Pada hadis itu hadir Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hadir Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, hadir semua. Rasul menutup matanya. Ada yang datang sendirian,
kehadiran seorang pemuda gagah putra daripada Sayyidina Umar, namanya Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu an. Dia datang terus menelusup sampai ke barisan depan di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Saat itu entah kenapa Nabi Muhammad membuka matanya, padahal sudah lama sahabat menunggu kapan Rasul membuka mata. Sudah lama ditunggu. Begitu datang pemuda yang satu ini, beliau membuka matanya dan menggerakkan badannya. Lalu dengan sigap Hubabah Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, mengangkat badannya Nabi Muhammad SAW sampai sedikit bersandar ke belakang. Lalu Hubabah Fatimah bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menengok kepada yang baru datang saat ini, seorang pemuda putra daripada Sayyidina Umar?" Ditanya oleh Sayyidatina Hubabah Fatimah. Rasul memberikan isyarah kepada Hubabah Fatimah walaupun tanpa bicara. Pandangannya menembus pesak kantongnya Sayyidina Abdurrahman. Ternyata Sayyidina Abdurrahman ini di dalam kantongnya ada satu benda. Ada satu benda. Begitu dilihat benda apa yang ada di kantongnya, di pesaknya Sayyidina Abdurrahman, Hubabah Fatimah segera mengerti ini barang kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang di kantongnya ini adalah siwak. Siwak. Kebetulan di dalam riwayat Sayyidina Abdurrahman baru pulang dari pasar dan membeli siwak yang baru. Siwaknya baru dikantongin. Hubabah bertanya kepada Sayyidina Muhammad SAW, "Wahai ayahku, maukah aku pintakan benda yang engkau sukai saat ini?" Rasul memberikan isyarat, "Silakan pintakan, saya suka itu." Senang banget Rasul dengan siwak. Lalu diberikan oleh Sayyidina Abdurrahman dengan sangat bangga, dengan sangat bersyukur, "Ya Allah, ada yang dibutuhi, yang disenangi dari diri saya, dari Nabi Muhammad SAW." Diambil siwak oleh Hubabah Fatimah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah kaget seluruh para sahabat, bergeraklah tangan Nabi Muhammad SAW. Lalu bersiwaklah Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidil Wujud wa Akramul Mahmud. Baru satu kali gosokan, tiba-tiba siwak ini diberikan kepada Hubabah Fatimah. Cuman Hubabah Fatimah yang tahu isyarah ini. Ternyata karena siwaknya masih baru, telas, masih keras, siwaknya masih keras. Lalu digigit-gigit oleh Sayyidah Fatimah sampai lembut. Makanya kita sering pakai itu siwak itu kan atasnya itu. Nah, digigit-gigit lama, diperhatikan oleh para sahabat. Setelah lembut dan basah, diberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Lalu Rasul dengan sempurna bersiwak. Ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, dimasukin ke lak-lakan 1 kali. Itu caranya. Dan saat itu jangan lepas hati kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai bersiwak, Rasul kembali menutup matanya dan diberikan siwak ini kepada Hubabah Fatimah. Lalu siwak yang baru diterima dari Sayyidina Muhammad SAW oleh Sayyidah Fatimah diacungkan ke atas, saudara. Diperlihatkan kepada para sahabat. Lalu beliau berbicara, berkata kepada seluruh para sahabat yang hadir di kamar itu, "Qad tawahadal lu'abi bilu'abir Rasulillah wala yabraku abadan." Sungguh telah menyatu air ludahku dengan air ludah Rasulullah SAW. Dan tidak akan pernah berpisah selama-lamanya. Nangis semua sahabat mendengar bicaraan itu. Qad tawahadal lu'abi bilu'abi Rasulillah. Lihat, air ludahku sudah bercampur dengan air ludah Rasulullah SAW. Dan tidak akan pernah berpisah selama-lamanya. Hatta yaumal kiamah. Tidak akan pernah dipisah sampai hari kiamat. Nangis semua para sahabat. Kenapa? Bayangin, Sayyidah Fatimah yang sudah jaminan keselamatan dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW masih khawatir, takut nanti di akhirat gak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ngeri rasanya kalau di akhirat ini tidak berjumpa, tidak dapat pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kita saat ini, saudara-saudara? Mau maulid saja masih nanya dalil.
arek muludan masih keneh nanyakeun dalil. Walau anna amilna kullahinin li ahmadang maulidang kadakana wajib. Sekalipun banyak dalil yang menceritakan dan membolehkan maulid Nabi bid'ahnya hasanah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan sekalipun semua amal sudah kita lakukan, bagiku maulid itu wajib hukumnya. Ini modal kita ingin jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qaulim minal ahwali muktahimi. Bapak, nanti di akhirat itu tempatnya huru hara, tempat segala kapusing jeung kabingung, tempat antara celaka dan selamat, dan semuanya jangankan ahli dosa, yang takwa pun bingung, takutnya luar biasa karena tempatnya huru hara. Kalau bukan karena kekasih Allah Ta'ala, siapa lagi yang kita harapkan pertolongannya? Allahumma salli ala Sayyidina. Mudah-mudahan kita ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada semua yang berkorban untuk ini. Mudah-mudahan ini menjadi sababiyah modal kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.